dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kawan-kawan, saya akan menjelaskan mengenai aspek penting dan proses kerja decision of theory. Menurut para ahli, di mana aspek penting ini adalah 7 langkah proses pengambilan keputusan. Oke, langkah yang pertama mengenai identifikasi keputusan yang perlu diambil. Terus para ahli bertanya mengenai 3 aspek ini. Yang pertama mengenai apa masalah yang perlu dipecahkan pada solusi ini. Yang kedua, apa yang ingin dicapai dengan menerapkan keputusan ini. Dan yang terakhir, bagaimana Anda akan mengukur kesuksesan. Dan di sini kawan-kawan, menurut para ahli, 3 pertanyaan ini adalah aspek penting untuk mengambil langkah dalam mengambil sebuah keputusan yang telah terjadi. Yang kedua, langkah yaitu kumpulkan informasi yang relevan, yang dimana di sini mencari informasi di dalam sebuah tim atau perusahaan juga sangat penting. Pengambilan keputusan efektif memerlukan informasi yang banyak dari berbagai sumber, yang dimana dalam kumpulan informasi relevan ini, disinilah dicari solusi-solusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi di perusahaan atau organisasi yang Anda tempati. Selanjutnya kawan, langkah yang ketiga itu cari solusi yang alternatif, yang dimana langkah ini mewajibkan para pemikir, para pemimpin untuk mencari solusi-solusi terbanyak, yang dimana di sini menjelaskan bahwasanya solusi yang dicari tidak boleh hanya satu saja, karena jikalau solusi ini dipakai terus tidak sukses, maka tidak ada lagi solusi yang akan dipakai. Tetapi jikalau kita mempunyai banyak solusi, maka solusi ini akan yang diterapkan. Jikalau satu tidak berhasil, maka yang satunya yang kita terapkan. Dan insya Allah, jikalau salah satu di antara mereka pasti ada yang berhasil di dalam teori solusi ini. Selanjutnya, langkah keempat, pertimbangan bukti. Inilah saat Anda mengambil semua solusi yang berbeda-beda yang ditemukan dan menganalisis cara menangani masalah awal Anda, yang dimana tim di dalam sebuah perusahaan atau organisasi telah menelaah solusi-solusi yang diambil dan solusi mana yang akan terbaik yang akan dipakai oleh perusahaan tersebut untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi. Langkah yang kelima, pilih dari sejumlah alternatif. Yang pertama, langkah selanjutnya adalah mengambil keputusan. Akhir, pertimbangan semua informasi yang telah dikumpulkan dengan pengaruh keputusan ini terhadap setiap pemangku kepentingan, yang dimana dalam penjelasan ini seorang pemimpin harus mengambil suatu langkah untuk menetapkan solusi-solusi yang akan dipakai dalam memecahkan masalah yang terjadi dalam organisasi ataupun perusahaan. Langkah yang keenam, di mana langkah ini adalah ambil tindakan, yang dimana para pemimpin dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan menerapkan solusi yang telah dipilih yang menurut pemimpin tersebut relevan untuk dipakai untuk memecahkan suatu masalah di dalam organisasi ataupun perusahaan. Langkah terakhir yaitu langkah ketujuh, yang dimana tinjauan keputusan dan apa dampak atau pengaruh yang akan terjadi baik ataupun buruknya. Setelah mengambil keputusan, kawan-kawan harus menentukan metrik kesuksesan yang diuraikan di langkah yang pertama, yang dimana apakah keputusan memecahkan masalah yang diidentifikasi tim ini langkahnya sudah baik atau belum. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah keputusan ini memengaruhi tim secara positif atau negatif. Dalam hal ini, pemimpin harus memikirkan hal positif apakah yang akan terjadi di dalam perusahaan jikalau solusi yang diambil tersebut
sudah dijalankan, atau hal positif, hal negatif apakah yang akan terjadi dalam sebuah perusahaan jika solusi itu yang diterapkan. Selanjutnya, pemangku kepentingan yang mana yang terdampak secara negatif. Jika solusi ini adalah alternatif terbaik, maka jelas hal-hal yang akan terjadi adalah hal-hal positif, bukan hal-hal negatif. Selanjutnya, mengenai proses kerja Design teori, yang dimana ini adalah jenis model sebuah pengambilan keputusan. Meskipun kebanyakan model ini pengambilan keputusan meliputi 7 langkah yang sama. Yang pertama, itu adalah model pengambilan keputusan yang rasional, yang dimana ini adalah sebuah jenis model pengambilan keputusan paling umum yang akan kawan-kawan pasti pernah lihat. Jenis ini bersifat logis, yang pertama. Yang kedua, berurutan. Tujuan langkah yang ditulis adalah salah satu contoh keputusan yang rasional. Yang kedua, model pengambilan keputusan yang intuitif, yang dimana jenis model pengambilan keputusan ini ditentukan oleh informasi atau data, bukan intuisi. Bentuk pengambilan keputusan ini memerlukan pengalaman terdahulu dan pengenalan pola untuk membentuk insting yang kuat, yang dimana dalam pengambilan keputusan ini memerlukan data yang relevan untuk bagaimana caranya kita mencari sebuah solusi dalam penempatan masalah-masalah yang telah terjadi. Jenis pengambilan keputusan ini sering diambil oleh mereka yang memiliki banyak pengalaman mengenai masalah serupa. Mereka telah terbukti berhasil dengan solusi yang diterapkan. Selanjutnya, model pengambilan keputusan kreatif. Kawan-kawan perlu ketahui bahwasanya model pengambilan keputusan kreatif mencakup pengumpulan informasi dan wawasan tentang masalah serta menghasilkan ide potensial. Dan untuk solusi serupa dengan model pengambilan keputusan yang rasional, yang dimana pengambilan keputusan yang rasional masih berkaitan dengan keputusan yang kreatif. Perbedaannya, dalam mencari sebuah solusi ada yang pro dan yang kontra setiap alternatif. Pengambilan keputusan memasuki periode di mana mereka mencoba tidak secara aktif memikirkan tentang solusi sama sekali. Tujuannya agar pikiran bawah sadar mereka menentukan keputusan yang tepat, seperti model pengambilan keputusan yang intuitif. Situasi ini sangat cocok dalam proses berulang agar tim dapat mengunci solusi dan beradaptasi saat keadaan berubah, yang dimana siapa tahu solusi yang diambil seorang pemimpin itu tidak dapat digunakan untuk memecahkan sebuah masalah, maka situasinya pasti akan berubah dan seorang pemimpin harus cepat mengambil solusi terbaik yang menurutnya bisa memecahkan suatu masalah dengan cara apapun itu, dengan cara memecahkan secara bermusyawarah atau secara pribadi atau individu seorang pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya, lacak keputusan utama dengan alat manajemen kerja, yang dimana saat ini didokumentasikan dengan benar. Melacak keputusan-keputusan utama mungkin yang menantang, yang dimana kita seorang pemimpin harus mempelajari selengkapnya mengenai cara alat manajemen kerja, seperti membantu tim melacak keputusan utama, berkolaborasi dengan rekan tim, dan tetap mengendalikan progres di suatu tempat, yang dimana seorang pemimpin harus selalu bekerja sama antar tim dan tanpa membeda-bedakan dalam sebuah kelompok atau di anggotanya masing-masing. Selanjutnya, mengenai proses kerja. Pengambilan keputusan adalah hal yang biasa dihadapi manusia sehari-hari, yang dimana kita dihadapkan untuk membuat keputusan. Setiap adalah hasil dari keputusan apakah kita membutuhkan dengan sadar atau tidak. Yang kedua, keputusan yang terbaik yang dapat
dilakukan adalah untuk mendekatinya dari berbagai perspektif sebanyak mungkin, yang dimana kemudian memilih tindakan yang tampak masuk akal dan seimbang pada waktunya. Yang dimana penjelasan ini menurut para ahli bahwasanya dari berbagai masalah-masalah yang telah terjadi, proses preventif akan sebanyak mungkin diambil dan akan memilih salah satu solusi yang akan dipakai. Yang di sini yang selanjutnya adalah proses pengambilan keputusan sebagai usaha untuk menentukan suatu alternatif dari berbagai alternatif untuk memecahkan suatu masalah, yaitu menurut para ahli Salusu pada tahun 2006. Pengambilan keputusan adalah proses pemilihan suatu alternatif, cara bertindak, dan metode yang efisien sesuai situasi yang menyelesaikan suatu masalah, hal yang juga dinyatakan oleh Handoko pada tahun 2014. Selanjutnya, pengambilan keputusan ini merupakan bagian dari kunci untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang telah terjadi di sebuah organisasi ataupun perusahaan yang kawan-kawan tempati sekarang. Kedua, pengambilan keputusan merupakan bagian kegiatan manajerial. Kegiatan ini memegang peran penting terutama melakukan fungsi perencanaan. Yang terakhir, mengenai rasional adalah cara berpikir menggunakan penalaran atau logis berdasarkan data yang tersedia untuk mencari kebenaran yang faktual, keuntungan, dan tingkat kepentingan. Orang-orang memiliki kemampuan berpikir rasional dengan baik akan memiliki motivasi yang kuat terhadap segala suatu bagian, baik saat belajar, bekerja, beraktivitas maupun saat mengalami kegagalan atau suatu tekanan. Proses pengambilan keputusan secara rasional dan ilmiah pada dasarnya meliputi tahapan sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman dan perumusan masalah. Yang dimana di sini seorang pemimpin harus memahami masalah apa yang telah terjadi, dan pemimpin tersebut harus merumuskan masalah yang telah terjadi di perusahaannya. Selanjutnya, pengumpulan dan analisis data yang relevan, yang dimana di sini pemimpin harus sudah mengumpulkan data-data yang relevan dalam menganalisis permasalahan yang telah terjadi di perusahaan atau organisasi pemimpin tersebut. Yang kedua, pengembangan alternatif, yang dimana yang ketiga ini menjelaskan bahwasanya seorang pemimpin harus memusyawarahkan dalam mengambil sebuah solusi dan harus memiliki alternatif sebanyak mungkin untuk bagaimana dievaluasi alternatif tersebut dan memiliki satu alternatif untuk dipakai untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang terakhir, evaluasi hasil keputusan. Apakah alternatif yang diambil ini dapat bersifat positif untuk perusahaan ataupun bersifat negatif untuk perusahaan? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan dapat saya berikan sedikit pemahaman kepada kawan-kawan sekalian. Mohon maaf jika ada salah kata, bahwasanya salah kata itu datang dari diri saya pribadi dan kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.